Halo teman-teman, saya Morio dan pada kesempatan kali ini ya, gue mau sharing beberapa cara dari video 3 minggu lalu yang Beautiful Photos of Waltzing Waters itu. Dan dari situ ada yang nanya di komen gimana caranya bikin vase sama diamond crossesnya langsung nyatu jadi satu di program New York, New York. Sedangkan di program langsungnya itu kan kepisah. Gimana cara bikin satu foto dia bergabung? Caranya gampang banget. Jadi kalian tinggal ikutin aja, pakai video editor apapun juga bisa dan beberapa komponen software lainnya. Dan ntar gue bakal jelasin. Nah dari video kalian terserah kalian mau video apa dengan syarat kameranya itu harus steady, nggak boleh ada gerakan sama sekali. Mau gerakan fokus kayak mau gerakan tangan sedikit pun jangan, karena itu bakal merusak fotonya gitu. Dengan gue sih saranin videonya yang benar-benar steady aja kameranya gitu. Nah gue pakai video yang ini, bentar ya. Salah. Nih, ini kalian bisa cari spotnya di mana. Ini di si kecepatan. Cari sini. Nah, di sini nih. Nah, kalian crop di bagian awal yang kalian mau potong. Misalnya dari sini, dari fasesnya nih. Kita kan nggak mau ada waltzesnya nih. Ada waltzes, terus ada peacocktail sama wedding cakes. Nah, kita nggak mau itu. Mulai cutnya itu videonya, nah dari sini. Dari dimana waltzesnya itu udah mulai nggak kelihatan. Gitu. Kalian bisa cut mulai dari sini. Terus sampai di diamond crossesnya di sini. Nah, dari sini sampai fans di belakangnya belum ada. Ya, di sini. Ya, bentar. Di zoom dikit. Ini di sini tinggal cut. Nah, kalian dari situ kalian lihat sorry. Kalian lihat dulu frame rate dan juga resolusi dari video originalnya biar nggak kelebihan dan nggak kurang gitu. Kita lihat properties dulu 720p 25 fps. Oke. Bisa dari sini berarti kalian bisa ekspor ke mana aja kalian mau sih, misalnya ke kalau gue sih milihnya di sini ya. Ini partition recent stuff di sini. Oke. Di sini select 720p 25 fps ya di sini. Kalau gue sih bitrate selalu terlalu paling atas aja, dan ini audio nggak butuh berarti bisa minimal. Bitrate itu gue terpaling atas, kenapa? Takut ada beberapa detail yang hilang, makanya gue pilih yang tertinggi aja gitu biar lossless. Nah ini kalian bisa tinggal ekspor aja pakai editor apapun, misalnya di handphone pun juga bisa, tapi processingnya nantinya di laptop. Tapi kalau misalnya crop bagian videonya itu harus bisa di mana aja, tapi nanti prosesnya di laptop gitu. Ini berarti kalian bisa, ya ini boleh ditutup. Nah ini kan ada dua video nih, sebenarnya udah ada testing, dan ini ada contoh kedua nanti. Nah contoh pertama dulu, kalau kalian udah pernah nonton video yang tentang drive flow frames, nanti ada di anotasi di mana gitu di video. Nanti di situ ada gue jelasin sedikit lah fitur, maksudnya softwarenya tujuannya buat apa gitu. Tapi ada fitur lain juga selain buat frame interpolasi gitu. Nah ini ada update terbaru, ada 1.23.4, sebenarnya 1.23.6 kalau nggak salah yang paling baru, cuma gue belum download yang ini. Berarti gue pakai yang 1.23.4. Nah di versi apapun sama caranya. Kalian masuk ke settings dulu, dan di sini ada general. Temporary folder locationnya kan same as directory, misalnya di mana nih, misalnya di directory video kalian. Terus bisa juga kalian lihat di mana. Nah nih, kalian cek dulu don't delete temporary folders after interpolation. Kalian harus cek itu, kenapa kita perlu aset-aset mentahannya, bukan video akhirnya. Kalau ini nggak dicek, berarti setelah kalian proses itu temporary filesnya hilang. Sedangkan kita perlu temporary filesnya. Kalian cek dulu di situ. Dan juga apa lagi ya? Ini nih processing style. Ada dua cara, ada do all steps at once. Misalnya kita cuma insert video, terus multiplikasinya berapa, kita klik, dia otomatis semua step jalan. Tapi kita nggak mau, kita cuma mau specific step cuma satu doang gitu. Berarti run each step separately, manual gitu. Kalian select berarti yang ini diubah dan ini juga diubah. Kita bisa close, terus ambil videonya sama, tinggal drag and drop aja. Nah ini yang di atas sudah dibiarin aja, kalian nggak perlu ini. Yang kalian perlu lihat ini, setelah kalian ubah settingsnya, nanti muncul ini nih, import atau extract frames. Ini ada beberapa step untuk frame interpolationnya. Tetapi yang kita perlu hanyalah step pertama aja, import atau export frames gitu, extract frames gitu. Kita run this step.
sekarang aja, berarti kita perlu extract framesnya. Kalau udah selesai, nah di sini nih kita udah bisa close. Nah ini kalau misalnya kita close, inilah temporary filesnya, dia nggak hilang. Kalau kita tadi nggak cek, folder ini bakal hilang, kita lihat sendiri otomatis. Berarti kita perlu ininya. Kita klik sini, nah ada frames, kita masuk. Nah inilah frame semuanya nih, semua frame di potongan tadi kita trim. Ini kita bisa lihat tuh framesnya satu-satu. Loading agak lama. Ini terus sampai ke yang diamond prosesnya nih. Di sini juga ada semua kan. Nah, untuk kalian membuatnya jadiin satuin semuanya itu sebenarnya kalian perlu Adobe Photoshop. Ya gue tahu itu bayar, tapi ada juga cara alternatifnya free. Kalian nggak perlu download apa-apa. Kalian tinggal buka web browser apapun. Di sini gue pakai Microsoft Edge. Kalian ketik aja di sini photopea.com. Dan inilah sebenarnya ini adalah Photoshop free. Nah ya nggak 100% Photoshop sih, ini kayak cut down versionnya, jadi nggak semua fitur-fiturnya ada. Nah tapi untuk fitur yang kita perlukan ada di sini, berarti jadi kalian nggak perlu beli. Nah untuk frame ini jumlah frame-nya berapa nih? Oke, 89 cukup. Ini frame pertamanya kalian drag and drop ke sini kanvas ininya. Nah masuk dari kanvas ininya, terus kalian select all kecuali frame pertama. Kenapa? Frame pertama udah masuk, kita masukin sisanya aja. Jangan masukin ke kanvasnya, masukin ke bagian layer sininya. Lagi-lagi jangan di kanvasnya, tapi masukin di bagian layernya. Masukin layernya, loading dulu aja. Ini tergantung banyak filenya juga sih. Oh ya, untuk durasi videonya yang klipnya itu jangan kelamaan juga. Gue sempet coba sampai 300 frame, itu laptop gua nggak kuat, itu RAM-nya kurang, jadi ya sesuaikan aja. Gue sih RAM 8GB sampai 150 frames masih cukup, dan itu optimalnya 150, tapi ini ya 80 98 ya cukup lah. Nah ini udah keload semua. Nah kalian select dari mana aja, pokoknya dari ujung bawah, terus kalian ke atas, jangan klik apa-apa dulu, pencet shift terus klik ke atas, berarti sampai semuanya ke select ya. Lagi terserah mau lewat atas atau bawah, bisa lewat bawah atau atas deh kali ini ya. Dari atas terus kalian ke bawah, scroll aja, jangan klik apa-apa, sambil pencet shift sambil klik yang paling bawah biar semuanya ke select. Nah klik kanan, convert to smart objects, dan nunggu dulu ini proses di CPU. Nah ini juga tergantung CPU kalian cepat apa enggak gitu. Kalau misalnya lambat ya kayak gini nunggu gitu, tapi kalau misalnya cepat ya bisa cepat, dan juga tergantung berapa frame. Dan ini kan this page isn't responding, biarin dulu aja itu. Nah ini kan udah selesai, jadi gedein. Loh kok belum jadi satu, bentar dulu, ini belum. Nah gimana cara gabunginnya? Masukin ke tab layer di sini, smart object, stack mode, average itu rata-rata setiap pixelnya apa gitu, average. Klik aja, berarti semuanya perhitungan setiap dari semua layernya itu 98 dijumlahkan dibagi. Nah ini udah jadi. Nah ini kan gelap kan, kalian bisa masuk ke sini yang ada lingkaran, ada putih dan hitam, masuk brightness and contrast. Tapi gue lebih milih exposure. Kenapa? Kalau brightness dan contrast itu kalau kita atur brightness itu cuma sedikit, kalau exposure itu ya efeknya lebih gede, dan ini kan udah gelap banget. Masukin ke exposure, bisa dinaikin. Nah gini lah caranya gitu. Ini terus kalian kalau mau download jangan langsung download, kalian select dua-duanya dulu, select yang smart object yang tadi sama layer exposure-nya, baru di download PNG gitu. Terserah sih mau PNG atau JPEG atau apa. Dan di sini misalnya udah download, open file, jadi deh fotonya. Simpel kan? Nah ada cara kedua, bukan cara sih, ada contoh kedua juga. Nah gue tuh ambil dari The Last Starfighter, misalnya dari sini deh. Ini sih The Last Starfighter harusnya sih yang klip yang gue ambil. Ya ini klip keduanya sih. Ya udah ambil dari sini aja bisa gitu. Nah ini kan videonya sebenarnya dari video apa aja, lagi-lagi kameranya harus stabil. Gue ambil dari yang official video dari yang Walking Waters-nya itu, dari yang program The Last Starfighters di Isles of Light gue ambil gitu. Lagi-lagi masuk ke drive flow frames-nya, dan kalian masuk setting, lihat dulu ini don't delete temporary folders-nya, dicek atau belum, harus dicek.
Dan juga processing stylenya run each step separately atau manual. Nah, setelah itu ini kelebihan. Setelah itu tinggal drag and drop seperti biasa. Make sure ini adalah import atau extract frames. Run this step. Nah, kalau udah kita bisa close dan bisa masuk ke sini. Kita lihat dulu berapa frames nih. 79. Oke, lebih sedikit dari tadi. Masuk lagi ke web browser kalian, ketik photopea.com. Dari sini frame pertama masukin ke kanvasnya, terus sisanya Ctrl A, terus Ctrl yang pertama biar semuanya sampai kecuali yang pertama masukin ke layer. Lagi-lagi bukan kanvas, ke layer. Ini tinggal dia loading dulu. Oh ya, by the way, kalau misalnya Photopea ini kan di web browser, tenang aja, nggak ada satu file kalian pun yang masuk ke database mereka. Ini pun juga bisa jalan offline, walaupun untuk meloadnya ini perlu internet. Jadi kalian udah ketik photopea.com, saya udah ke load nih, kalian mati internet kalian masih tetap bisa bikin ini gitu, bisa bikin tetap edit lah, masih bisa edit gitu. Jadi setengah online setengah offline. Nah, untuk loadnya online, untuk kerjanya bisa offline, dan juga ini kerjanya lokal di komputer kalian, nggak ada yang ke database. Nah, ini udah ada. Seperti biasa, select semua, mau dari bawah atau atas sama aja, shift dan klik ujungnya lagi, terus klik kanan, convert to smart object. Oh ya, ini yang juga adalah Starfighter. Nanti ada foto ini spesifik ada di part 2 juga, jadi tunggu part 2 nya aja. Gue masih ngumpulin dan nyari video, jadi kalau kalian nemu video Waltzing Waters yang mau indoor atau outdoor terserah, yang kalian belum lihat di video yang part 1 nya, yang kameranya benar-benar stabil, nggak ada gerakan sama sekali, bisa tinggal komen aja linknya buat bantu juga, masukkan juga. Ini tinggal wait dulu aja. Ini udah ada backgroundnya, tinggal masuk ke layer, smart object, stack mode, average. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada masalah, tinggal bisa tanya aja di komen ya, misalnya gue bisa, kalau sempat gue bisa reply dan jawab. Nah, nih langsung tuh, jadi kan kenapa gelap? Ya karena kan yang nggak terus-terusan kan pompanya nyala, ada kadang nyala kadang mati, jadi ya nyala mati itu gelap jadinya. Kita masuk lagi. Kalau di sini sih gue lihat brightness cukup ya, nggak usah ke exposure. Nah, kita bandingin aja deh, exposure itu maksimumnya sampai segini. Ini terang banget, gila, terang gila ini. Kalian nggak perlu sampai segitunya juga sih, makanya gue lihat di sini brightness kayaknya cukup. Ya, di sini cukup sih, sini. Terus select dua-duanya, jangan cuma brightness doang. Select dua-duanya, baru di download. Ya, udah deh jadi fotonya. Simpel kan? Ini kalian kalau ada masalah atau apa tuh lihat tuh detail airnya, jadi smooth airnya tuh. Ya kalau kalian ada pertanyaan atau masalah silahkan tinggal komentar aja, nanti gue mungkin bisa bantu. Sekian dulu dari gue, have fun, stay safe, stay home pastinya. Bye bye.